Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bintang TV, salam inspirasi. Bagaimana kabar Anda kali ini? Semoga dalam keadaan terbaik ya. Apalagi kalau ditemani oleh saya, Opi Magnolia dalam acara Lensa Inspirasi. Nah, kalau berbicara soal waktu luang nih ya, banyak orang yang mengisi waktu luangnya dengan berbagai kegiatan. Ada yang olahraga, ada yang membaca, ada yang berkumpul dengan keluarganya, ada juga yang menulis nih ya. Dan dari kegiatan-kegiatan itu, ada yang sekedar cuman sekedar lalu, ada juga justru yang menghasilkan karya-karya seperti menulis ya, menghasilkan syair atau esai-esai ya, atau mungkin cerpen. Nah, tapi berbeda nih dengan narasumber kita kali ini ya. Menulis itu bukan hanya sekedar kegiatan untuk mengisi waktu luang, tapi beliau selalu menulis kapan saja dan di mana saja. Karena bagi beliau, menulis itu adalah bagian dari dirinya. Dan beliau juga sering menulis untuk mengangkat tema yang ada di sekitarnya, kan? Pasti Anda berpikir beliau ini seseorang yang mikir berat, serius, atau filsuf. Tapi sebaliknya, beliau adalah seseorang yang ramah, kemudian juga senang berbagi dengan siapa saja, dan juga senang bercanda. Dan beliau juga banyak menghasilkan karya-karya ya tentunya yang sangat menggugah. Mau tahu siapa beliau? Penasaran ya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Bintang TV. Ngomong-ngomong mau dipanggil Bapak apa Abang nih? Supaya nampak agak muda mungkin Abang lah. Tapi kan memang masih muda. Oh iya, ya masih kelihatan muda kok ya. Abang jadi ya. Alhamdulillah sekali lagi. Oke. Wow. Jadi mungkin sejak itu SMP dan terus SMA saya menulis dan membaca puisi. Itu mungkin yang menjadi akhirnya jatuh cinta dalam sastra. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Opi Magnolia di Lensa Inspirasi. Dan seperti yang udah saya katakan ya, kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang membuat pemirsa penasaran ya. Oke, langsung aja ya. Udah ada bersama saya Bapak Husni Zarhud. Halo Bapak. Halo juga. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga sehat juga semua? Amin, alhamdulillah. Kerjaan lancar ya? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong mau dipanggil Bapak apa Abang nih? Supaya nampak agak muda mungkin Abang lah. Tapi kan memang masih muda. Oh iya, ya masih kelihatan muda kok ya. Abang jadi ya. Alhamdulillah sekali lagi. Oke, nah kalau kita lihat nih ya, siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Husni Zarhud ya pemirsa ya. Nah, Bang Husni Zar ini udah dikenal sebagai, udah dua wajah gitu ya Bang ya. Ya. Satu sisi sebagai penyair ya kan, sebagai penulis, tapi sisi lain juga sebagai politisi di Provinsi Kepulauan Riau ya Bang ya. Seneng atau? Pekerjaan seniman, penyair, hobi jadi politisi. Oh gitu, jadi pekerjaan itu justru yang senimannya gitu ya, politisinya malah hobi ya. Kalau kita lihat sih malah justru kayak politisinya yang ini nih, kerjaan gitu. Fokus dalam berkesenian. Dan orang hobi itu biasanya kan menghabiskan waktu dan menghabiskan uang. Jadi menjadi politisi itu hanya menghabiskan waktu dan menghabiskan uang. Menarik sekali pemirsa ya, politisi itu cuma untuk menghabiskan ya waktu dan uang. Nah, tapi kali ini kita nggak berbicara dari sisi politisinya ya Bang ya, kita berbicara dari kepenyairannya ya. Nah, sebelumnya saya dan pemirsa nih juga mau tahu nih, sebenarnya hakikat dunia kepenyairan dan tradisi tulis itu sendiri seperti apa sih Bang? Ya, kita mungkin secara sejarah kita bersyukur di negeri kita ini, Kepulauan Riau itu memang tradisi tulis menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi warisan besar di Pulau Penyengat itu. Pada tahun-tahun awalnya berdiri itu memang kepenyairan, kehidupan berkesusastraan dan tradisi tulis itu hidup. Karena itulah karya-karya besar kesusastraan, ya? Raja Ali Haji, Tufa Al-Nafis, Kitab Pengetahuan Bahasa, dan sederetan karya-karya lainnya itulah yang menjadi hari ini kita kenal menjadi sumbangan besar bagi bangsa besar ini. Bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Oke. Nah,
kalau kita kenal Abang sebagai yang penyair, boleh juga lah ya dikatakan penyair ya. Nah, gimana sih awal mula bisa jatuh cinta gitu sama dunia syair menyair ini gitu? Apa gitu menariknya gitu loh Bang? Pastilah karena pandangan pertama gitu ya. Oke. Kalau jatuh cinta karena pandangan pertama. Bener-bener. Saya mungkin beruntung karena dilahirkan di sebuah desa kecil di Sungai Ungar di Tanjung Batu Kundur itu, dan bapak saya kepala desa. Gitu. Jadi di kantor bapak saya itu banyak sekali koran-koran. Setiap minggu datang, dan saya mungkin anak-anak di seumur saya yang aneh melihat tulisan-tulisan di koran itu, dan ada kolom-kolom puisi yang saya baca, dan sejak kelas 5 SD saya sudah suka dengan puisi. Dan menang lomba baca puisi tingkat SD. Wow. Jadi mungkin sejak itu SMP dan terus SMA saya menulis dan membaca puisi. Itu mungkin yang menjadi akhirnya jatuh cinta dalam sastra ini. Pandangan pertamanya itu karena koran itu. Ya, saya lihat itu ada keanehan karena ini bahasa yang luar biasa, yang aneh kenapa mereka bisa menulis seperti itu. Iya. Karena sastra itu pasti berbeda dengan kalimat-kalimat biasa. Karena keanehan itulah saya mungkin jatuh cinta di awalnya itu. Ada uniknya gitu ya. Jadi pingin tahu kenapa bisa kayak gini gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk proses menulisnya sendiri nih ya, Bang, itu berapa lama sih biasa Abang kalau nulis tuh? Saya menulis puisi, menulis cerpen, dan juga tulisan-tulisan lainnya berbeda. Ada kadang-kadang kalau inspirasinya lagi kuat, lagi bagus, 1 jam, 2 jam bisa kita selesaikan. Tapi ada juga puisi yang tak selesai-selesai sampai hari ini gitu, yang terus kita ingin eksplorasi, yang kita ingin berikan sentuhan baru, dan belum menemukan kata-kata pilihannya. Jadi akhirnya dia berproses, tapi saya kira itu relatif, dan tapi rata-rata mungkin setiap kalau saya menulis esai itu 2 jam selesai. 2 jam aja. 2 jam selesai. Paling lama tuh 2 jam. Kebanyakan ya. Begitu pemirsa, kalau udah yang penulis profesional nih cepet aja gitu ya Bang ya. Nah, kalau untuk proses menulisnya nih gimana sih bisa oh ini cocoknya pakai kata ini nih, masukin kata ini gitu biar bagus, atau biar kuat gini maknanya dari tulisan Abang gitu? Apa ada para penyair-penyair hebat yang lebih dulu daripada kita mengatakan karya-karya sastra itu bukan olahan pikiran, tapi olahan rasa. Bukan olahan pikiran. Karena itulah yang mendapat anugerah Nobel itu namanya Albert Camus. Karena dia olahan rasa. Perasaannya. Kalau olahan pikiran itu Albert Einstein. Dia menjadi ahli fisika. Olahan rasa itulah yang harus dikelola dengan baik. Endapan-endapan apa yang kita lihat, biasanya dia akan mendapat sendiri bahwa kata-kata pilihan itu muncul. Gitu. Nah, itulah yang harus kita susun untuk meluahkan sesuatu yang dengan cara kita, dengan cara menyusun kalimat yang pilihan itu. Gitu. Jadi dari rasanya ya, Rasa. Bang ya. Kalau misalnya menulis nih, ada nggak sih semacam ritual gitu? Biasa mau nulis nih ada kebiasaan apa gitu loh Bang? Enggak. Nggak ada. Biasanya nggak ada begini, ya? kalau ada sesuatu yang datang dan menjadi inspirasi kita sekecil apapun, harus cepat kita tulis. Langsung. Jangan ya? dibiarkan. Sekarang kan teknologi sangat mendukung. Ada handphone, ada gadget yang bisa kita tulis, walaupun satu kalimat, dan itu mungkin menjadi sebuah karya besar nanti. Jadi jangan dibiarkan. Ini juga untuk para pemirsa, kalau ingin menjadi penulis, jangan biarkan satu potong kata atau kalimat yang kita anggap mewakili kita yang menjadi sia-sia. Cepat tulis, dan mungkin itu nanti akan menjadi kalimat seterusnya untuk sebuah karya yang lain. Mungkin nggak sempat sekarang, nanti bakal kita kembangin lagi gitu ya. Oke, jadi gitu pemirsa ya, kalau misalnya walaupun nggak ada bakat nulis bisa ya Bang ya? Orang saya pikir hakikatnya semua bisa menulis. Hanya tinggal bagaimana nilai yang ingin dia capai. Kalau ingin menjadi penulis yang kuat, yang handal, yang hebat, mungkin harus banyak membaca dan belajar pada orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu mengenal dunia kepenyairan itu. Oke, nah gimana pemirsa? Menarik sekali kan perbincangan kita kali ini. Akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Bintang TV. Ya, kata-kata itu punya irama ya. Saya jadi ikut berirama ini. Nah,
Kalau selain titik jenuh nih pasti ada lagi dong kendala-kendala yang lain. Apa nih Bang dalam menulis tuh kendala yang lain? Menulis dongeng pasir itu mencatat sebuah peristiwa yang terjadi juga di negeri kita tentang pasir laut kita yang dijual ke luar negeri. Tapi ketika coba kita terjemahkan dalam sebuah cerita yang lain, ternyata mau dibeli oleh sebuah stasiun TV swasta nasional, dan saya juga kaget. Karya merupakan hasil dari pengolahan rasa, bukan dari pengolahan pikiran. Begitu ya Bang ya? Ya. Makanya ada yang namanya Albert Camus, Ya. bukan Albert Einstein aja yang ada pemirsa. Nah, kalau selama menulis nih, pasti ada gitu titik jenuhnya, ngerasa mandek nih, nggak ada ide gitu Bang. Itu apa nih yang biasa Bang lakukan gitu untuk mengatasi titik jenuh itu? Ya, di kalangan kami ada dikenal namanya sekarang trennya cas batin. Cas batin, Cas batin apa itu Bang? ketika mungkin kita merasa kosong, ada merasa sesuatu endapan yang sudah mulai hilang, kita lebih banyak berjalan, melihat sesuatu atau membaca hal-hal yang mungkin bisa menggugah. Karena sebetulnya seni, sastra, apa yang dituliskan itu kan mewakili dari masyarakat itu. Biasanya di zamannya lah yang mewakili apa yang dituliskannya gitu. Karena itu para penyair, orang-orang yang menulis yang lebih baik atau lebih hebat itu biasanya dia lebih banyak berjalan atau melihat keadaan. Kalau jenuh atau merasa kosong, kita harus banyak melihat atau kembali melihat ke belakang sejarah maupun hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Saya mungkin kadang-kadang harus ke laut. Oh, hobi gitu. Jadi lebih juga dapat inspirasinya di mancing laut. ketika di alam terbuka, mungkin menemukan kata-kata bebas, melihat misteri laut yang tak bisa kita duga. Ada suara angin dan lain sebagainya. Itu kami selalu menyebutnya kalau di kalangan kami, ini kita perlu cas batin untuk batin ini bisa segar lagi dan bisa energik lagi dalam menulis. Gitu. Jadi kalau untuk Bang Nizar sendiri cas batinnya ke laut gitu ya, sambil mancing. Mancing atau kadang ada cuman diskusi-diskusi di pantai. Kita kan sekelilingi pantai. Oh, jadi emang tetap harus di pantai? Oh, tidak juga. Enggak juga. Lebih ke yang agak sunyi apa yang lebih ramai gitu? Saya pikir apa yang ingin kita cari. Dalam keriuhan pun kadang-kadang kita bisa menemukan sesuatu yang bisa mewakili kita. Tapi rata-rata di dunia yang di keadaan yang mungkin lebih agak riuh gitu ya. Sunyi bisa menghasilkan yang membantu. Oh gitu. Kadang-kadang juga musik bisa memberikan sesuatu dorongan. Ya, karena emang musik dapat membantu mengolah rasa, irama yang diberikan. Karena kata-kata itu juga punya irama yang bisa didorong menjadi kekuatan. Oh gitu pemirsa ya. Aduh, bahasa penulis nih memang lah ya. Kata-kata itu punya irama ya. Saya jadi ikut berirama ini. Nah, kalau selain titik jenuh nih pasti ada lagi dong kendala-kendala yang lain. Apa nih Bang dalam menulis tuh kendala yang lainnya? Ketika proses itu berjalan sekian lama, yang ditakutkan pada penulis itu terjadi pengulangan. Pengulangan seperti apa nih? Tema-tema yang terulang. Oh gitu. Kadang-kadang kita tak sadar bahwa yang kita tulis ini pernah kita tuliskan beberapa tahun yang lalu. Oh, cuman konteksnya agak berbeda sedikit dan gitu itu ya? selalunya nanti kalau kita keluarkan menjadi sebuah karya, karena ketika karya seni itu keluar kan dia menjadi milik masyarakat. Masyarakat bisa menilainya. Itu yang paling kita takutkan, bahwa jangan terjadi pengulangan dalam karya kita berikutnya. Dan kadang-kadang kebuntuan itu karena terlalu banyak yang ingin kita sampaikan. Ketika ada sebuah peristiwa terjadi, saya mau kasih analoginya, ketika mungkin orang putus cinta dengan suasana yang biasa-biasa saja, dia bisa menulis, oh aku dalam keadaan seperti ini, dengan bahasa-bahasa yang indah. Tapi kalau konfliknya luar biasa, putus cinta juga dengan segala macam, kadang-kadang dia tak bisa menulis lagi ya. Kenapa bisa kayak gitu Bang? Karena terlalu penuh dan akhirnya dia sulit untuk memilahnya itu. Ini analoginya. Ketika sebuah peristiwa terjadi juga dengan masyarakat, misalnya ketidakadilan atau hal-hal yang bersifat menggugah kita, kenapa bangsa ini jadi seperti ini. Sebagai penulis, sebagai manusia, kita ingin menumpahkan semuanya. Itu kadang-kadang malah jadi buntu. Susah gitu ya. Mau mulai dari mana? Ya, karena itu harus diambil sudut mana yang kira-kira kita harus mulai untuk menuliskan. Gitu. Mungkin sudut kecil tapi dia bisa mewakili dari sebuah peristiwa itu. Jadi
ide yang sedikit juga sulit harus dicari sampai ke laut dan ke suasana yang lain. Terlalu banyak ide itu juga sulit. Tapi lebih susah ide yang sulit apa yang kebanyakan ini? Saya selalu melihat yang terlalu banyak itu malah. Yang terlalu banyak. Karena kita ingin habiskan semuanya, ternyata kemampuan halaman, kemampuan kita menulis juga terbatas. Atau juga nanti malah takutnya narasinya malah jadi monoton gitu ya. Atau dia bias. Dia bias. Oke. Nah, sejauh ini udah berapa banyak nih karya-karya yang dihasilkan? Paling tidak ada sekitar 9 buku. Oh, 9, banyak juga ya. Ada 2 buku puisi saya, pertama judulnya Kalau Tiga Racik Saja, yang kedua Tarian Orang Lagoy. Kemudian beberapa antologi puisi bersama penyair luar negeri dari Malaysia dan Singapura. Ada dengan penyair Riau, Saujana Bunyi. Terus dengan penyair Singapura dan Malaysia judulnya Tanda. Dan terakhir saya punya 4 tulisan kolom. Yang pertama judulnya Orang Melayu Cuma Pandai Bercerita. Yang kedua Mahmud Jadi Dua. Yang ketiga Lebih Baik Mati Berdiri Daripada Hidup Berlutut. Dan yang ketiga, yang keempat Mahmud is back. Ya, Mahmud kembali. Nah, kalau saya nggak salah nih ya, ada nih dari puisi Abang yang diangkat menjadi sebuah film. Itu bisa diceritain sedikit tentang puisinya gitu? Ya, itu juga satu momen yang saya pikir sulit untuk dilupakan dan membanggakan dalam tanda kutip juga. Membanggakan. Karena emang diambil dari Dongeng Pasir. Juga. Dongeng Pasir itu mimpi kita. Dulu saya menulis Dongeng Pasir itu mencatat sebuah peristiwa yang terjadi juga di negeri kita tentang pasir laut kita yang dijual ke luar negeri. Tapi ketika coba kita terjemahkan dalam sebuah cerita yang lain, ternyata mau dibeli oleh sebuah stasiun TV swasta nasional, dan saya juga kaget yang sama sekali tak punya pengalaman. Jadi nggak ditawarin gitu ya Bang ya? Kebetulan stasiun TV swasta itu sedang mencari karya-karya daerah, dan saya sedang bekerja sama dengan seorang kawan baru memprosesnya. Akhirnya disiapkan, dan mereka melihat itu mungkin konfliknya menarik, kisah tentang seorang penari joget di negeri ini, joget dangkung yang dijatuh cintai. Maksudnya ada orang dari Jakarta yang pengusaha pasir laut jatuh cinta ke dia. Tapi sampai terakhir juga tidak mau diterima oleh gadis Melayu ini karena dia kesal bahwa pasirnya kenapa harus dijual ke luar negeri. Dan dia yang membeli gitu ya. Dia yang menjualnya ke luar negeri. Oh, yang laki-laki itu yang menjual ya. Apapun mahar yang mau diberikan oleh laki-laki itu, cincin, emas, dia menolak. Dia cuma mau katakan, kembalikan 1 genggam pasir negeri kami ke sini lagi. Touching banget ya, menyentuh sekali ya, kuat juga ininya. Ya, dan Dongeng Pasir itu menang di anugerah budaya Kementerian Pariwisata dan Seni Budaya Indonesia tahun 2004. Wow, keren sekali ya pemirsa ya, pencapaiannya ternyata sampai sebesar ini gitu loh. Dan kalau dilihat dari semua yang udah Abang hasilkan ya, karya-karya sampai pencapaiannya yang seperti itu, siapa sih sosok yang menginspirasi Abang untuk melakukan semua ini sampai bisa mencapai yang sebegini besarnya gitu loh? Yang pertama dulu saya terinspirasi dengan abang saya sendiri, karena ada abang saya, Pak Bang Hardi, itu dia lebih dulu sebetulnya berseni-seni ini, karena dia di Tanjung Pinang sekolah dan saya di kampung. Dia selalu berkirim-kirim karya-karya itu juga karena saya selalu minta. Tapi kemudian bergeser ketika setelah saya menjadi penulis sejak tahun 86, 87 itu, setelah tamat SMA dan berpikir mau jadi seniman, saya mengenal penyair-penyair besar di Indonesia, salah satunya Sutarji Kalsubari, presiden penyair Indonesia yang orang Tanjung Pinang itu. Saya membaca karya-karyanya juga, Rendra, dia saling mempengaruhi dan saya banyak terinspirasi, dan akhirnya kita mencoba menjadi diri sendiri, mencari bentuk dan karakter apa sih yang harus kita buat untuk menjadi Husnizar yang dikenal sekali baca, oh ini langsung tahu nih gitu ya, tulisannya Bang Nizar gitu ya. Juga ada beberapa karya penyair dari luar negeri, dan termasuk yang kita kagumi Raja Ali Haji dengan karya-karyanya, dan
konsistensinya menulis sekecil apapun dalam Tuhfat An-Nafis itu yang saya pikir agak sulit ditandingi oleh orang hari ini. Oh gitu, jadi nggak semua yang dari yang besar-besar aja gitu ya, maksudnya yang nasional gitu kan, dari yang apa namanya, dari diri kita sendiri juga gitu, kampung kita juga gitu ya. Tapi Raja Ali Haji itu lebih daripada nasional, dia menjadi milik dunia. Udah mendunia gitu ya, sampai negara tetangga pun udah kenal gitu ya. Oke pemirsa, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bang Nizar, tapi setelah pariwara berikut ini, tetap di Bintang TV. Itu ada namanya di dunia sastra karya orang Jepang, namanya kitab tanpa aksara. Kitab tanpa aksara, maksudnya apa tuh Bang? Sebetulnya alam aksara ini, itu emang yang harus ada gitu? Alam ini sebetulnya tanpa aksara, tapi kita bisa belajar. Kita bisa pahami gitu ya. Kenapa dia seperti ini, kenapa laut itu seperti itu, penuh misteri, kenapa sungai itu begitu, kenapa karang itu begitu setia menahan ombak itu. Di saat mengalami kejenuhan, Bang Nizar ini selalu melakukan yang namanya cas batin ya. Jadi itu semacam ritual yang selalu beliau lakukan kalau misalnya berada di titik jenuh, ya kan. Tapi selain melakukan cas batin yang untuk jalan-jalan gitu Bang, apa nih, dukungan keluarga pasti juga ada gitu kan, termasuk nggak sih yang mood boosternya gitu? Oh iya, saya kira keluarga itu yang utama ya? Tapi saya diuntungkan juga bahwa kami sekeluarga memang hidup dalam dunia kesenian. Keluarga seni. Istri saya penari dan anak-anak saya sudah tak asing lagi dengan sastra dan juga seni-seni lainnya. Dan di tempat tinggal saya itu ada komunitas berkesenian, dan itu yang memberikan terus api dalam yang mencas batinnya. Yang mencas batin itu, menemukan itu, dan dia selalu full kadang-kadang untuk menulis, energi menulis itu. Saya beruntung memiliki keluarga yang support dan menjadi pembaca karya-karya saya, dan mereka tak sungkan kalau mengatakan, oh ini kurang inilah gitu ya, ini kurang, ini nggak begini, dan saya harus patuh dengan dia yang sebagai mereka sebagai pembaca itu. Anggaplah sebagai emang pembaca asli gitu ya. Dan setiap saya menulis saya akan kirim ke email mereka. Ini kalau untuk anak-anak sendiri ada nggak yang kira-kira mengikuti jejak Bang Nizar? Yang udah mulai nulis-nulis gitu misalnya? Saya tak berharap sebetulnya, tapi biarkan aja mereka. Mungkin kalau ada yang mengikuti jejak sampai hari ini, saya pikir ada yang sudah bisa menulis sesuatu yang menggambarkan suasana. Karena tulisan yang baik itu bukan hanya sebuah kata-kata yang dilepaskan, kalimat yang dilepaskan, tapi dia bisa memberikan gambar dan irama. Gambar dan irama. Itu maksud irama ini seperti apa Bang? Saya mau kasih contoh aja kalau pantun. Pantun itu tidak diberikan irama, dia tidak menjadi apa-apa. Oh iya. Dalam dibacakan, dia harus menjadi irama. Untuk membuat irama itu, pantun itu kan terdiri dari 4 kata biasanya. Kalau tuan pergi ke hulu misalnya, dan membacanya lebih bisa berirama. Karena ketika kata-kata yang tak berirama, dia agak sulit untuk dibaca. Nah, irama itulah bagaimana kita bisa menggiring pembaca yang dia bisa mengikuti. Kalau memang suasana sedih yang mau kita sampaikan gitu. Jadi iramanya dapat nangis gitu ya, misalnya kita mau eksplorasi ke situ. Jadi irama. Setelah irama itu ada bunyi yang saya sebutkan tadi, misalnya ada ujung yang sama, terus gambar yang dibangun. Misalnya kita menulis tentang seseorang, Mahmud itu berdiri di sudut rumahnya, ada jendela dengan warna horden berwarna. Jadi detailnya juga. Detailnya ada sehingga menimbulkan gambar, dan orang akan melihat gambar dari frame ke frame yang lain. Jadi dapat suasananya gitu ya. Gitu pemirsa, kalau misalnya nulis itu bukan sekedar melemparkan tulisan, bukan melemparkan kata-kata aja, tapi juga harus berirama ya Bang ya. Harus juga menghasilkan gambar. Menghasilkan gambar, harus ada detail-detailnya semua. Nah, kan kalau kita lihat di Tanjung Pinang nih ya khususnya, banyak nih penulis-penulis muda Bang, ya kan, ada yang mulai nulis-nulis puisi aja, atau udah mulai juga yang nulis-nulis di koran gitu kan. Gimana nih Abang menanggapi mereka? Pandangan Abang ke mereka tuh seperti apa?
ada falsafah yang menyebutkan alam selalu melahirkan penyair. Tak ada sebuah perguruan tinggi pun akan melahirkan penyair. Perguruan tinggi akan melahirkan sarjana sastra, bukan penyair. Alam yang akan melahirkan penyair. Karena itu kita tak usah takut, pasti akan ada yang akan lahir. Dan Tanjung Pinang banyak sekali potensi-potensi muda yang saya lihat sekarang, dan terus kita ajak mereka bersama-sama berkarya ataupun bertukar karya dan memberikan laluan kepada mereka untuk mereka tampil dan juga mempublikasikan mereka di media-media agar karya-karya mereka terpublikasi. Dan saya kira itu harapan yang membanggakan ke depan, dan kita yakin mereka akan bertanggung jawab untuk meneruskan tradisi tulis di negeri ini. Oh, gitu. Jadi alam yang menghasilkan penyair itu sendiri. Jadi emang prosesnya naluriah gitu ya. Keren sekali pemirsa ya. Dan nih Bang, anggaplah saya ini seorang penulis awal ya, pemula gitu kan. Apa-apa saja sih hal-hal yang harus saya perhatikan gitu dalam mulai menulis nih gitu. Apalagi kalau misalnya yang awal nih, kalau kita tahu baru nulis sebentar, aduh capek lah gitu kan. Gimana nih menyikapinya gitu biar bisa jadi penulis juga gitu? Pertama, jangan pernah berhenti menulis apa saja yang mau dituliskan. Itu memang proses. Jangan dipikirnya akan jadi apa. Tulis saja apa yang kita mampu sambil kita membaca karya-karya orang lain. Membaca karya-karya orang lain, membaca sejarah, dan membaca kehidupan masyarakat itu. Jadi ada apa yang kita pikirin tulis aja gitu ya. Lakukan. Daripada kita melakukan dan berpikir untuk berhenti, tulis saya sampai gimana kita mampu. Setelah itu baca karya-karya orang lain dan baca sejarah yang mungkin bisa memberikan inspirasi, dan yang paling penting membaca tentang alam, lingkungan, karena itu ada namanya di dunia sastra karya orang Jepang, namanya kitab tanpa aksara. Kitab tanpa aksara. Maksudnya apa tuh Bang? Sebetulnya alam ini itu emang yang harus ada gitu. Alam ini sebetulnya tanpa aksara, tapi kita bisa belajar. Kita bisa pahami gitu ya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa laut itu seperti itu, penuh misteri? Kenapa sungai itu begitu? Kenapa karang itu begitu setia menahan ombak itu dan tak pernah mengeluh? Itu alam yang bisa kita tuliskan, dan membaca tentang lingkungan dan alam itu inspirasi yang tak akan pernah habis. Oh gitu, wow. Ternyata keren sekali ya dunia kepenulisan ini ya Bang ya. Dan yakinlah bahwa kita mampu menulis. Gitu. Jangan katakan bahwa kepenyairan, kepenulisan itu milik orang-orang tertentu. Jujur aja sekarang kita punya media sosial yang luar biasa, walaupun sepenggal-sepenggal, apalagi banyak curhat-curhat yang patah hati, yang jomblo, yang lagi yang gegana, gelisah, galau dan merana, itu kita baca. Itu sebetulnya awal mereka melampiaskan perasaan untuk dalam kata-kata. Nah, tinggal apa yang kita mau tulis, objek apa yang mau kita tulis. Kalau tadi objeknya objek cinta, objek galau dan lain sebagainya, mungkin kita akan menulis objek tentang bangsa ini, tentang masyarakat, tentang korupsi, tentang di sekitar kita. Gitu ya. Jadi gitu pemirsa ya, kalau misalnya mau mencoba menjadi penulis juga ya, yang pertama itu tadi, apa yang kita pikirin lakukan aja, tulis aja maksudnya ya. Kasihkan sih ya. Terus juga sambil baca karya-karya orang ya Bang ya. Kemudian juga baca yang catatan-catatan lalu ya. Kemudian juga yang terakhir membaca alam. Membaca alam. Seperti yang dalam buku dari Jepang itu ya Bang ya. Kitab tanpa aksara. Kitab tanpa aksara. Ini kayaknya perlu baca nih ya. Bisa dicari di Google aja. Oh iya, pasti. Oke Bang, sampai sini ya perbincangan kita. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu dan berbagi cerita bersama pemirsa Lensa Inspirasi di rumah ya. Semoga kerjanya lancar ya Bang ya. Amin. Oke, baik pemirsa, sekian perbincangan kita bersama Bang Husni Zarhud kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Opi Magnolia pamit. Salam inspirasi.